Tes. Saya masuk lagi. Bisa dengar suara saya? Halo everyone. Halo, bisa dengar suara saya? Mohon teman-teman yang tadi keluar bisa tolong disuruh masuk lagi, soalnya saya baru isi kuota internet sehingga baru connect lagi. Ini kan tadi kayaknya banyak yang udah masuk ya. Kemudian ini tinggal 7 siswa yang ada. Tolong yang tadi sudah keluar bisa disuruh masuk lagi. Saya akan coba infokan ke Facebook group lagi. Sebentar ya. Yang lain bisa dengar suara saya, kayak Mas Dharma, Mbak Anistori ini yang masih ada di kelas. Bisa dengar nggak? Ayo, ayo, pada masuk lagi. Iya, saya datang lagi. Barusan saya pergi keluar, terus kemudian beli kartu perdana yang isinya 8 giga. Saya masukkan ke handphone saya tether jadi wifi hotspot sehingga komputer saya bisa connect lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, besok saya cek lagi deh kalau gitu. Ini mohon teman-teman yang tadi sudah masuk kemudian keluar bisa dihubungi masuk lagi gitu. Saya tadi juga sudah berikan notifikasi ke Facebook Group untuk teman-teman yang sudah keluar bisa masuk lagi ke kelas gitu. Karena Pak gurunya udah masuk. Semuanya bisa dengar ya suara saya ya. Kalau misalnya bisa, kita lanjut. Halo, pada tidur?
Ya, kalau tidak salah tadi kita tersendat di bagian prasasti Urare ya. Jadi ada peninggalan prasasti yang bercorak Hindu itu yang namanya Prasasti Wurare ini yang nomor 6. Nah, itu merupakan prasasti yang menceritakan kisah pembagian kerajaan Kediri menjadi dua karena sesuai dengan sejarahnya ya kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang kerajaan Kediri bahwa kerajaan Kediri itu pernah dipisah menjadi dua bagian yaitu kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Nah, pada prasasti ini menceritakan tentang kisah pembagian kerajaan Kediri menjadi dua tersebut, yaitu Panjalu dan Jenggala. Nah, itu prasasti Wurare. Kemudian yang terakhir, prasasti yang bercorak Hindu itu adalah prasasti Kadudu. Jadi prasasti Kadudu ini adalah prasasti batu yang di dalamnya ada tulisan huruf Pallawa bahasa Sanskerta yang menceritakan kisah peperangan Kerajaan Singosari dan pengusiran Raden Wijaya ke Madura. Karena dulu asalnya Kerajaan Singosari itu berontak oleh raja yang namanya Jaya Katuang sehingga menantu dari kerajaan Singosari yang namanya Raden Wijaya itu terpaksa diusir ke Madura. Nah, ini prasasti Kadudu ini merupakan prasasti yang menceritakan tentang peperangan Singosari dan pengusiran Raden Wijaya ke Madura. Sebentar, interupsi sebentar ya. Iya, paham ya. Kita lanjut. Eh, Tadi kita sudah membicarakan tentang peninggalan atau prasasti yang bercorak Hindu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan prasasti yang bercorak Buddha karena malam hari ini kita membicarakan tentang dua kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya, peninggalannya ya. Tadi kita sudah membahas tentang prasasti yang bercorak Hindu. Sekarang kita akan membahas tentang prasasti yang bercorak Buddha. Ya, sebentar masih muter-muter slide-nya. Kenapa lama sekali? Enggak hilang, enggak hilang. Tenang saja, tenang saja. Ya. Ya, ini 10 prasasti yang ditemukan di Indonesia itu yang bercorak kebudayaan Buddha gitu. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit itu ditemukan atau berusia kira-kira 638 Masehi. Ya, ini ditemukan di dekat Palembang. Jadi prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di dekat Palembang. Kemudian yang kedua itu adalah prasasti Kota Kapur. Ini ditemukan kira-kira usianya 686 Masehi, ditemukan di Pulau Bangka. Nah, yang ketiga itu adalah prasasti Palas Pasemah. Ini ditemukan atau usianya kira-kira abad ke-7, ditemukan di Lampung Selatan. Selanjutnya prasasti Karangberahi, umurnya sekitar 686 Masehi. Ini ditemukan di Jambi Hulu.
Kalau yang berasal dari Jambi mungkin besok bisa ke museum gitu ya, museum prasasti-prasasti, bisa dilihat adanya prasasti Karangbrahi di Jambi. Kemudian prasasti Telaga Batu ini ditemukan di dekat Palembang juga. Prasasti Bawang itu ditemukan di daerah Lampung Utara. Prasasti Talang Tuo kira-kira usianya 684 Masehi, tahun berarti ya sekitar 2000 tahun yang lalu, ditemukan di dekat Palembang juga. Prasasti Klura, nggak ada suaranya lagi ya? Tes? Ada. Cek, cek. Gimana? Ada suaranya nggak? Tes, tes. Gimana? Dengar nggak suaranya? Lanjut ya. Ya, eh yang selanjutnya prasasti Talang Tuo. Ini tadi ya sudah saya sebutkan, kira-kira usianya 684 Masehi, ditemukan di Talang Palembang. Ada prasasti Klurak, usianya kira-kira 782 Masehi. Ini bercerita tentang pembuatan arca manjusri gitu ya. Tapi tidak jelas kerajaan mana disebutkan, tetapi memang ada keterangan bahwa di situ tentang pembuatan arca manjusri. Kemudian yang 9 itu prasasti Sangkara, berisi mengenai cerita Raja Rakai Panangkaran yaitu Wangsa Sailendra yang berpindah agama dari Hindu ke agama Buddha. Dan prasasti Ratu Boko sekitar usianya 856 Masehi, ini berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa terhadap Rakai Pikatan sehingga ia pergi ke Sumatera dan menjadi Raja Sriwijaya. Nah, ini prasasti Ratu Boko ini memang menceritakan asal usul apa namanya atau raja-raja yang menjabat menjadi Raja Sriwijaya. Tadinya berawal menceritakan tentang kekalahan Balaputra Dewa terhadap Rakai Pikatan. Kemudian Rakai Pikatan itu sendiri pergi ke Sumatera dan kemudian menjadi raja di Sriwijaya. Itu prasasti ya, tadi prasasti yang bercorak Buddha. Ada 10 macam prasasti yang ditemukan di Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua, kalau tadi kita sudah membahas prasasti, kita lanjutkan dengan pembahasan candi. Ya, candi seperti yang kita ketahui, ini masih muter-muter teman-teman, nggak belum bisa pindah ke slide selanjutnya.
Maaf ya. Ya, aduh, setelah muter-muter akhirnya bisa muncul juga ini ya. Iya, peninggalan kebudayaan Hindu Buddha yang kedua yaitu candi. Kalau tadi kita sudah bahas prasasti, sekarang kita membahas candi. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan candi karena di Taiwan pun juga banyak candi kan ya, namanya temple. Nah, temple itu sama dengan candi ya, kayak Longsan Temple ya. Karena memang candi itu memang identik dengan kebudayaan Hindu dan Buddha gitu ya. Tempat-tempat suci yang digunakan biasanya untuk memuja dewa-dewa atau tokoh-tokoh yang didewakan. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di slide ini ya, bahwa candi memang bangunan suci yang digunakan untuk memuja dewa atau tokoh-tokoh yang didewakan di dalam agama Hindu dan Buddha. Nah, di sini ada dua macam jenis atau bentuk candi. Yang pertama adalah candi yang berdiri sendiri dan ada juga candi yang berupa kompleks bangunan candi. Ya, candi ada dua macam, yang berdiri sendiri. Kenapa Mbak pusing? Kenapa Mbak Monica pusing? Ini bisa dengar suara saya semua kan ya? Kenapa? 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 Ini nggak dengar suara saya benar sama sekali. Tes. Yang lain gimana? Dengar nggak suara saya? Cek. Tes. Halo. Tes tes. Hai hai, bisa dengar suara saya? Beneran nggak denger ya suara saya ya? Gimana mau lanjut atau kita tunggu biar internetnya lancar minggu depan? Minggu depan aja ya. Saya ke Taiwan tanggal 10 September. Gimana nih, rapel minggu depan atau cari hari lain gitu ya? Setelah saya diberikan ini apa waktu gitu setelah hari Minggu gitu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Coba nanti
Iya, saya paham, saya paham. Sama saja kalau misalnya saya ngobrol gitu, tapi teman-teman tidak bisa dengarkan suara saya gitu. Gimana? Lanjut hari lain ya. Kayaknya memang ini bermasalah sinyalnya. Iya, ya saya di WhatsApp saja lah besok. Jangan lewat Facebook ya ngasih taunya ya. Siapa yang biasanya bertugas untuk ngasih kabar gitu? Ya biasanya yang biasanya sering kontak-kontak, oh Budi Ajeng Rani ya. Ya besok saya sudah kemarin sudah ngasih kontak WhatsApp saya ke Mbak Rani ya. Jadi besok saya mohon diinfokan ya. Jadi malam hari ini kita selesai sampai di sini. Rela ditutup ya, enggak apa-apa ya. Mau lanjut? Oke. Baik, mudah-mudahan internetnya bersahabat. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah membahas prasasti, teman-teman. Saat ini kita akan membahas candi. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Memang candi ini identik dengan kebudayaan Hindu dan Buddha karena memang dari definisinya sendiri bahwa candi itu merupakan bangunan suci yang digunakan untuk memuja dewa atau tokoh-tokoh yang didewakan. Kita tahu bahwa agama Hindu dan Buddha merupakan agama atau kebudayaan yang menyembah atau memuja dewa atau tokoh-tokoh yang didewakan sehingga memang sangat cocok sekali kalau candi ini merupakan identik dari peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha itu sendiri. Nah, tadi saya sudah jelaskan, tapi mungkin ada yang belum dengar gitu ya, bahwa ada dua macam candi. Candi yang berdiri sendiri atau candi yang berupa kompleks bangunan candi. Artinya apa? Nah, kalau candi yang berdiri sendiri itu ya ada satu candi, candi aja gitu ya. Misalnya satu bangunan candi. Candi Mendut. Nah, misalnya gitu. Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Abang gitu ya. Itu namanya candi yang berdiri sendiri. Tapi kalau kompleks bangunan candi itu seperti candi Prambanan, Candi Borobudur. Jadi ada banyak sekali kok candi-candi yang ada di suatu lokasi dan merupakan kompleks bangunan candi. Itu namanya kompleks bangunan candi atau candi yang tidak berdiri sendiri. Tadi ya saya sudah sebutkan Candi Prambanan itu merupakan kompleks bangunan candi. Tapi kalau candi yang berdiri sendiri kayak tadi Candi Mendut, Candi Ratu Boko itu ada candi satu-satu gitu yang ada di satu lokasi. Itu namanya candi yang berdiri sendiri. Betul ya. Nah, seperti prasasti, ternyata candi ini ada yang bercorak Hindu dan ada juga yang bercorak Buddha. Adapun candi yang bercorak Hindu itu ada macam-macam. Yang pertama adalah Candi Prambanan atau yang sering disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Nah, Candi Prambanan itu merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno, teman-teman sekalian. Di sekitar candi terdapat beberapa arca atau patung dewa-dewa yang dipuja oleh penganut agama Hindu. Candi Prambanan itu terdiri atas Candi Brahmana, Candi Wisnu, dan Candi Siwa. Ini adalah dewa-dewa yang dipuja oleh umat beragama Hindu. Jadi ada Candi Brahmana, ada Candi Wisnu, dan Candi Siwa. Dan Candi Siwa merupakan candi induk karena terdapat patung Dewa Siwa dalam ukuran paling besar.
dan terdapat relief atau gambaran-gambaran yang berada di dinding-dinding candi itu. Nah, itu menggambarkan cerita Ramayana. Siwa di kerajaan agama Hindu adalah di kebudayaan agama Hindu adalah raja para dewa. Dan dewa Siwa itu memiliki kendaraan berupa lembu bernama Nandi. Nah, itu yang dijelaskan di Candi Prambanan. Kemudian yang kedua itu adalah Candi Gunung Wukir. Candi Gunung Wukir itu terletak di dekat atau di daerah Magelang yang sering dikaitkan dengan prasasti Canggal tadi ya, ketika Raja Sanjaya menobatkan diri menjadi Raja Mataram kuno. Jadi Candi Gunung Wukir yang terletak di Magelang itu sering kali dikaitkan dengan prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa waktu itu Raja Sanjaya itu pernah menobatkan diri menjadi raja pada kerajaan Mataram kuno. Candi yang selanjutnya yang menggambarkan atau bercorak Hindu, kebudayaan Hindu itu adalah Candi Badut. Candi Badut ini terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi candi ini juga sering dikaitkan dengan prasasti Dinoyo yang menyebutkan adanya kerajaan Kanjuran dengan raja yang bernama Gajayana. Yang selanjutnya adalah kompleks Candi Dieng. Candi Dieng itu terletak di dataran tinggi Dieng di utara Wonosobo. Pernah ke Dieng? Daerah yang dingin sekali dan wisata alamnya sungguh luar biasa cantik dan indah. Pernah ke sana? Ada yang pernah ke Dieng? Iya, di Wonosobo. Ada yang pernah ke sana? Ah, belum. Nah, besok patut dicoba ini teman-teman sekalian. Waduh, Mas Dharma 2 kali. Memang orang Wonosobo kan ya, Mas Dharma itu orang Wonosobo kan ya? Oh, Banyumas. Tapi sudah eksplor kemana-mana itu ya. Iya, di Candi Dieng yang terletak di utara Wonosobo ini merupakan kompleks yang terdiri atas Candi Bima, Candi Semar, Candi Gatot Kaca, Candi Arjuna dan lain sebagainya. Jadi ini adalah istilah-istilah wayang. Jadi karakter-karakter wayang ada di sana semua. Kemudian yang kelima adalah kompleks Candi Gedong Songo. Jadi Candi Gedong Songo ini lokasinya ada di lereng Gunung Ungaran di utara Ambarawa, Jawa Tengah. Disebut Gedong Songo karena terdiri atas 9 bangunan candi yang tersebar di punggung perbukitan Gunung Ungaran. Nah, itu kenapa disebut sebagai kompleks Candi Gedong Songo. Dan yang terakhir adalah Candi Kidal, di mana lokasi Candi Kidal ini ada di Tumpang, dekat Malang, Jawa Timur. Candi ini disebut dalam Kitab Negara Kertagama untuk memuliakan Raja Anusapati. Yang terakhir tadi ya, Candi Kidal itu merupakan candi yang digunakan untuk memuliakan Raja Anusapati. Kita lanjut. Kalau tadi kita sudah membicarakan candi yang bercorak Hindu, kita akan membicarakan juga candi yang bercorak Buddha. Di mana ada beberapa candi yang bercorak Buddha. Nanti kalian bisa bedakan apa perbedaannya. Yang pertama adalah Candi Kalasan. Candi Kalasan ini didirikan oleh Rakai Panangkaran pada tahun 778 Masehi yang digunakan untuk memuja Dewa Tara. Nah, candi ini ditemukan atau terletak di daerah sebelah timur Provinsi Yogyakarta. Jadi ya kalau dari tempat saya itu ya 30 menit lah ke Kalasan untuk ketemu Candi Kalasan ini.
Yang kedua yang paling terkenal yang dulu sempat masuk sebagai 7 keajaiban dunia yaitu adalah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini semua pasti sudah tahu ya, candi Buddha yang terbesar di dunia yang terletak di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, Candi Borobudur ini dibangun oleh Raja-Raja Wangsa Sailendra pada abad ke-9 Masehi. Dan setelah dihitung-hitung, bangunan candi ini terdiri atas 10 tingkatan. Yang ketiga adalah Candi Mendut dan Candi Pawon. Bukan mendut panganan ya, bukan mendut makanan Jawa atau pawon yang sering digunakan untuk memasak, itu bukan. Jadi Candi Mendut dan Candi Pawon ini terletak pada satu garis lurus ke arah timur Candi Borobudur. Jadi kalau ditarik garis lurus ke arah timur, ada Candi Mendut dan Candi Pawon. Biasanya kalau teman-teman sekalian pergi ke Borobudur lewat Jalan Magelang, kemudian ya pokoknya lewat jalan yang sudah disetting oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, itu nanti kalian akan menemukan Candi Mendut dan Candi Pawon di jalan, di tengah jalan. Itu sudah kelihatan, itu sudah ada tulisannya bahwa itu Candi Mendut dan Candi Pawon. Jadi sebelum ke Borobudur, jadi baratnya Candi Mendut dan Candi Pawon itu adalah Candi Borobudur. Kalau saya sering ke sana itu ya, karena kalau misalnya ada siswa Taiwan gitu ya yang student exchange ke Yogyakarta itu pasti dibawa ke sana. Jadi ya sudah bosen naik turun tangga Candi Borobudur yang konon katanya saya juga tidak menghitung ya, ada 1000 tangga atau gimana, itu 900 tangga atau gimana. Jadi memang besar sekali, lokasinya luas. Kemudian yang keempat itu adalah Candi Sewu. Candi Sewu ini terletak di timur laut Candi Prambanan. Jadi sebelah timur laut Candi Prambanan itu ada Candi Sewu yang merupakan kompleks candi yang terdiri atas 250 bangunan candi kecil. Itu namanya Candi Sewu. Jadi Candi Sewu ini sebenarnya dia masih kok satu kompleks Candi Prambanan, tetapi dia berbeda. Kemudian yang kelima itu adalah Candi Pelausan Lor. Candi Pelausan Lor ini terletak di sebelah Candi Sewu, di sebelah timur Candi Sewu. Dan yang terakhir adalah Candi Muara Takus dan Candi Biara Bahal. Itu terletak di Pekanbaru Riau, dan Biaro Bahal itu terletak di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Nah, ini beda lagi, kalau tadi itu kompleks Candi Buddha yang terletak di daerah Jawa. Kalau yang satu ini Candi Muara Takus dan Candi Biara Bahal ini terletak di daerah Sumatera, yaitu Sumatera Utara dan Pekanbaru Riau. Nah, itu tadi adalah peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha yang berupa barang atau benda yang bisa kita lihat, yang masih bisa dilestarikan pada zaman dahulu hingga saat ini, yaitu berupa prasasti dan candi. Yang tadi kita sudah jelaskan ada berbagai macam prasasti dan juga bangunan candi, baik yang bercorak Hindu atau yang bercorak Buddha. Yang kedua, peninggalan selain prasasti dan candi itu ada bahasa dan karya sastra. Hasil sastra Hindu dan Buddha itu masuknya budaya Hindu dan Buddha itu berpengaruh besar terhadap kesusastraan Indonesia. Jadi budaya Hindu dan Buddha pada zaman dahulu itu pernah masuk ke Indonesia, itu sampai sekarang itu membawa dampak yang besar terhadap kesastraan Indonesia ya. Jadi masuknya Hindu dan Buddha itu juga mempunyai andil terhadap perkembangan bahasa. Salah satunya adalah huruf Palawa yang ditemukan
di berbagai macam prasasti di Indonesia itu berkembang menjadi huruf Kawi. Sedangkan bahasa Sanskerta itu berkembang menjadi bahasa Kawi. Nah, huruf Kawi yang tadinya dikembangkan dari huruf Pallawa itu kemudian menjadi bahasa dan tulisan pada masa Mataram kuno dan banyak digunakan pada prasasti Sailendra di Jawa Tengah. Sebagian besar karya sastra Hindu-Buddha itu berbentuk tembang. Tembang itu lagu ya, dan umumnya berbentuk kakawin yang berkembang menjadi kidung. Jadi tembang lagu yang berisi ya kayak puisi-puisi gitu ya, kidung, cerita seperti itu. Jadi karya sastranya itu banyak berbentuk lagu. Nah, kita bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah kesusastraan Hindu. Terdiri atas tiga hal. Yang pertama adalah tutur kitab keagamaan, yang kedua sastra kitab hukum, dan yang ketiga adalah wiracarita cerita kepahlawanan. Nah, itu adalah kesusastraan Hindu. Untuk perkembangan kesusastraan Hindu dan Buddha itu dibagi menjadi eh, 5 macam, sorry, iya, 4 macam karya sastra sesuai dengan kerajaan pada zaman itu. Yang pertama adalah karya sastra pada zaman Mataram. Pada masa Mataram kuno, kitab Ramayana dan Mahabharata yang aslinya itu dari India itu telah disadur ke dalam bahasa Jawa kuno. Jadi yang pertama itu adalah proses penyaduran kitab Mahabharata dan Ramayana dari India. Kemudian Ramayana sendiri disadur dari abad ke-9 dalam bahasa Kakawin dan sangat indah. Dan Mahabharata disadur di abad ke-10 dalam bentuk gancaran yang sangat ringkas. Jadi cerita yang sangat ringkas. Itu yang pertama ya. Karya sastra pada masa zaman Mataram itu proses penyaduran kitab Mahabharata dan Ramayana yang aslinya dari India. Kemudian kalau zaman Kediri itu ada berbagai macam seni sastra Jawa kuno ya. Yang terdiri yang pertama yaitu Arjuna Wiwaha. Nah, kitab Arjuna Wiwaha ini merupakan kitab karya Empu Kanwa. Kitab ini menceritakan tentang riwayat Arjuna yang bertapa untuk memperoleh senjata guna untuk berperang melawan Kurawa. Jadi musuhnya Arjuna itu adalah Kurawa dan di kitab Arjuna Wiwaha ini karya Empu Kanwa ini merupakan cerita yang menceritakan Arjuna yang dulunya bertapa untuk memperoleh senjata untuk melawan musuhnya. Kemudian yang kedua itu adalah kitab Kresnayana. Jadi kitab Kresnayana itu karya Empu Triguna, isinya itu menceritakan riwayat Kresna, ya temannya Arjuna sebagai anak yang nakal, tetapi dikasihi oleh orang-orang karena suka menolong dan memiliki kesaktian. Setelah dewasa, ia menikah dengan Rukmini dengan jalan menyuliknya. Jadi Krisnayana sesuai dengan namanya ya, itu menceritakan tentang Krishna yang dulu kecilnya sebagai anak yang sangat nakal tetapi banyak disukai orang karena Krishna ini suka membantu. Kemudian menceritakan dari kecil dan dewasa akhirnya kitab ini juga menceritakan bagaimana Krishna itu mempersunting Rukmini dengan jalan menculiknya. Jadi tidak didapatkan dengan cara baik-baik tapi diculik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kitab Sumana Santaka. Itu karya Empu Monaguna. Kitab ini berisi tentang bidadari Harini yang terkena kutukan Begawan Trunawindu dan menjelma menjadi seorang putri. Kemudian menikah dengan seorang raja dan mempunyai putra bernama Dasarata.
Selama masa kutukannya habis, ia kembali ke Kayangan, kemudian suaminya menyusul dan tinggal di Kayangan. Itu cerita di kitab eh, Sumana Santaka. Yang keempat ada kitab yang namanya Semarandana, Semaradahana, ya, Semaradahana karya Empu Darmaja sebagai persembahan kepada Raja Kameswara yang dianggap titisan Dewa Kama. Isi pokok kitab ini adalah lenyapnya Kama dan Ratih dari Kayangan setelah habis terbakar oleh sinar api yang keluar dari mata ketiga Dewa Siwa, kemudian mengembara ke dunia menjadi penggoda manusiawa. Sangat luar biasa sekali ya imajinasinya. Kemudian kitab yang kelima ini yang terkenal, kitab Baratayuda ya. Itu perang sebenarnya. Karya Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157 Masehi. Isinya merupakan peperangan ya. Tadi sudah saya culik ya, sudah saya culik di depan bahwa isi dari Baratayuda atau Baratayuda sendiri itu adalah nama peperangan, nama tragedi perang pada masa itu yang terjadi selama 18 tahun. Wah, lama sekali ya. Kalau kemarin sempat booming cerita Mahabharata di salah satu TV Indonesia ya, 1 tahun yang lalu itu dari India, versi terbarunya. Saya sempat mengikuti kemarin beberapa ya, ada cerita mengenai Arjuna atau Pandawa yang melawan Kurawa. Nah, ternyata di situ di Indonesia pun juga ada sadurannya versi Baratayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh yang isinya merupakan peperangan selama 18 tahun antara Pandawa dan Kurawa. Nah, kitab Baratayuda ini merupakan gubahan dari kitab Mahabharata. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang keenam itu adalah kitab Hariwangsa karya Empu Panuluh yang isi ceritanya hampir sama dengan kitab Krisnayana, terutama mengenai perkawinan Krishna dan Rukmini. Ini masih hampir sama dengan kitab Krisnayana. Yang ketujuh itu ada yang namanya kitab Gatot Kaca Seraya, yaitu karya Empu Panuluh. Isinya mengenai cerita perkawinan Abimanyu dengan Siti Sundari yang hanya dapat dilangsungkan karena bantuan Gatot Kaca. Karena dalam kitab ini untuk pertama kali muncul tokoh Punakawan yang menjadi pelayan Abimanyu. Yang kedelapan, kitab Wreta Sancaya karya Empu Tanakung. Kitab ini dimaksudkan untuk pelajaran dan bimbingan dalam mengenai tembang Jawa kuno atau kakawin. Kitab ini disebut juga Cakra Wakaduta sebab peranan utama dalam cerita kitab tersebut dilakukan oleh burung belibis yang menjadi utusan. Yang terakhir adalah kitab Lubdaka karya Empu Tanakung yang ditulis pada zaman Ken Arok. Dan ada dua lagi zaman yang terpenting dalam peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha, yaitu yang pertama karya sastra di zaman Majapahit I. Nah, di zaman Majapahit I ini ada 5 karya terpenting yang sangat populer dan masih mempunyai pengaruh di negara Indonesia sampai saat ini. Yang pertama namanya buku atau Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 karya Empu Prapanca, bahwa naskah Negara Kertagama ditemukan di Cakra Negara Lombok tahun 1894 Masehi. Negara Kertagama itu berarti sejarah pembangunan negara. Pengarangnya sendiri memberi nama Dasawarnana, artinya uraian tentang desa-desa. Negara Kertagama merupakan sumber penting untuk mengetahui negara Majapahit. Sebagai karya sastra, Negara Kertagama menduduki tempat utama dalam kesusastraan Jawa kuno. Isi kitab Negara Kertagama antara lain persoalan kehidupan politik, sosial, keagamaan, kebudayaan, adat istiadat, kesusastraan, uraian kota Majapahit, jajah negara Majapahit, jajahan Hayam Wuruk ke sebagian besar Jawa Timur yang dijalin dengan daftar candi-candi yang ada dan upacara sradana yang dilakukan oleh Roh Gayatri. Jadi
Negara Kertagama ini berisi tentang kehidupan politik, sosial, keagamaan, kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kitab Sota Suma Purusada Santa Karya Empu Tantular yang menceritakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma, susah sekali ya, Tanhana Dharma Margwa, ya itu jadi intinya adalah kitab yang berasal atau yang menjadikan ciri atau cikal bakal Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita itu ada atau terbentuk. Nah, hal ini mencerminkan sinkretisme ajaran Hindu dan Buddha. Jadi memang um, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia ya berbeda-beda namun tetap satu itu berasal dari kitab Sutta Soma. Yang ketiga adalah ajaran atau kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Tantular yang menguraikan peperangan antara Prabu Arjuna Sasrabahu dan pendeta Parasurama berdasarkan Uttarakanda bagian terakhir Ramayana Sansekerta. Yang keempat adalah kitab Kunjarakarna, isinya menceritakan tentang seorang raksasa Kunjarakarna yang ingin menjelma menjadi manusia, kemudian menghadap Wairocana dan diizinkan melihat keadaan di neraka. Ia taat agama Buddha dan akhirnya hasadnya tercapai. Dan yang terakhir adalah kitab Partyayajna, isinya meriwayatkan para Pandawa setelah kalah main dadu, kemudian memperoleh penghinaan dari para Kurawa, akhirnya mereka hidup di hutan dan Arjuna bertapa ke Gunung Indrakila. Itu karya sastra Majapahit yang pertama. Dan ada juga karya sastra zaman Majapahit II. Itu ada Tantu Panggelaran yang mengisahkan ketika Jawa senantiasa diguncang maka Batara Guru menugaskan Brahma dan Wisnu untuk memindahkan gunung Mahameru dari India ke Jawa. Jadi dari buku Tantu Panggelaran itu gunung Mahameru itu asalnya dari India, kemudian dipindahkan ke Jawa. Kemudian calon arang, berkisah tentang calon arang yang mempunyai seorang putri yang cantik tetapi tidak ada pria yang melamar karena takut. Calon arang merasa dirinya terhina kemudian menyebarkan wabah ke seluruh negeri. Dengan strategi jitu akhirnya hilang lagi barusan putus. Saya lanjutkan ya. Calon arang tadi ya setelah menyebarkan wabah karena dirinya merasa tidak laku gitu ya. Dengan strategi tersebut akhirnya calon arang dapat dibunuh oleh Empu Barada atas permintaan Raja Airlangga. Yang selanjutnya ada karya sastra Korawacrama, kemudian ada Paraton, Sundayana, Panji Wijayakarma, Ranggalawe, kemudian Sorandaka, Pamancangga, Usana Jawa, Usana Bali, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali karya sastra zaman Majapahit II. Nah, tadi kalau karya sastra kita akan bicarakan tentang kesenian. Jadi apa saja kesenian yang ditinggalkan oleh kebudayaan Hindu dan Buddha? Yang pertama seni tari. Relief-relief yang berbentuk tari di Candi Borobudur ataupun di Prambanan itu merupakan peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha, yaitu bentuk tarian di masa itu. Nah, tarian-tarian tersebut itu ternyata menggambarkan jenis-jenis tarian, yaitu tarian perang, tarian tuwung namanya ya, tarian bungkuk, tarian ganding, tarian matapukan tari atau tari topeng. Nah, jadi relief-relief atau lukisan-lukisan di Candi Borobudur dan Prambanan
itu menggambarkan bentuk-bentuk tarian atau kebudayaan-kebudayaan seni tari yang sempat berkembang pada masa Hindu dan Buddha pada waktu itu. Dan jenis-jenis tariannya adalah tarian yang tadi sudah saya sebutkan ya, tarian perang, tarian tuwung, tarian bungkuk, tarian ganding, matapukan, dan lain sebagainya. Nah, adanya tari-tari tersebut dijelaskan bahwa di, juga diiringi oleh alat gamelan seperti gendang, gong, kecer, gambang, saron, dan kenong. Ini beberapa macam, mungkin bisa dicari sendiri di internet ya, jenis-jenis apa namanya, bentuknya seperti apa. Tapi kalau gendang saya rasa teman-teman sudah tahu ya semuanya. Jadi alat musik yang tadinya berasal dari kulit hewan itu ya, lulang, tahu nggak? Kikil atau lulang itu ya, kulit hewan kemudian dipanaskan, kemudian dia akan menghasilkan suara namanya gendang. Ada namanya gong yang berasal dari besi atau kuningan gitu yang bisa berbunyi. Kalau kecer, kalau gambang itu seperti suling gitu ya. Saron dan kenong itu saya juga belum pernah melihat aslinya, tetapi kalian bisa cari di internet bentuknya, atau besok saya akan carikan, akan saya tunjukkan di pertemuan yang akan datang. Yang selanjutnya selain seni tari, ini juga agama Hindu dan Buddha itu juga meninggalkan yang namanya seni pertunjukan. Dan seni pertunjukan yang terkenal adalah wayang. Dan wayang sendiri juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Kalau wayang kulit itu adalah wayang yang terbuat dari kulit ya. Kalau wayang golek itu dari kayu. Kalau wayang orang yang ceritanya dimainkan oleh manusia. Dan perlu kalian garis bawahi sendiri bahwa wayang itu merupakan kesenian asli bangsa Indonesia. Dulu seringnya ya mengambil cerita dari cerita Ramayana, ya ceritanya si Dewi Sinta dan Rama ya, Raja Rama, kemudian ada Rahwana. Nah, itu adalah cerita Ramayana dan Mahabharata atau cerita tentang Pandawa Lima dan Kurawa. Kemudian dikembangkan dari cerita Hindu dan Buddha dengan unsur-unsur budaya asli. Ya, selesai? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Akhirnya bisa selesai juga ya. Sebenarnya sudah saya katakan ya, tadi memang pelajaran yang bab 5 ini sedikit, tapi gara-gara internet koneksinya jelek, jadi memakan waktu lama. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya lagi tidur ini ya, semuanya. Saya dongengin malah tidur. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Untuk pendalaman materinya kita rapel aja ya nanti di pertemuan selanjutnya, sehingga khusus membahas tentang pendalaman materi gitu. Karena ini kira-kira 10 menit, nanti paling dapat soal satu atau dua, tidak tidak terlalu greget gitu ya nanti. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya kira dari saya cukup. Mohon maaf sekali atas tidak nyamannya pada malam hari ini. Kesalahan teknis, ya teknis selalu disalahkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Besok akan saya cek lagi. Mudah-mudahan bisa lancar. Mudah-mudahan malam ini bisa bermanfaat.
Teman-teman sekalian, selamat weekend ya, selamat beristirahat. Semoga selalu semangat dan sehat selalu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Selamat bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa saya dikabari kalau misalnya ada yang kosong. Kalau misalnya saya bisa masuk kelas. Kalau tidak ya kita tetap jalan di waktu sesuai jadwal. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya, saya kira cukup. Selamat beristirahat teman-teman sekalian dan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70. Semoga nasionalisme kita tetap terjaga untuk bangsa tercinta ini. Amin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.